Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang metodologi kreativitas dan pemecahan masalah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Desi Ayu Puspita, NPM 180136, Sanifatul Azizah, NPM 180139, Nila Puspitasari, NPM 180140, Kristina, NPM 180184, Fitra Ramadan, NPM 180148. Baik, yang pertama ada evolusi proses pemecahan kreatif. Berbagai proses pemecahan masalah normatif telah diusulkan oleh para pekerja di berbagai bidang studi. Masing-masing proses ini memerlukan pemikiran analitik, yudisial, dan kreatif, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Satu dari proses pemecahan masalah normatif paling awal diusulkan oleh Dewey. Ia mencirikan proses pemecahan masalah dalam 3 fase. Yang pertama, membatasi problem. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif. Dan yang ketiga, menyeleksi alternatif terbaik. Alex Osborn diakui sebagai peletak fondasi proses pemecahan masalah kreatif modern. Osborn yang mengembangkan pengilhaman memberikan proses pemikiran kreatif pada 3 tahap. Yang pertama, penemuan fakta, yang kedua penemuan ide, dan yang ketiga penemuan penyelesaian. Nah, selanjutnya ada proses pemecahan masalah kreatif Osborn Partners. Ada 6 penemuan, yaitu yang pertama penemuan kekacauan, penemuan fakta, penemuan problem, penemuan ide, penemuan penyelesaian, dan penemuan penerimaan. Proses ini bila mana diterapkan secara sadar, secara eksplisit, memecahkan masing-masing kesulitan utama pada pemecahan masalah yang telah kita diskusikan sebelumnya, seperti kegagalan untuk mengakui ekstensi problem, kegagalan untuk menggunakan semua informasi yang tersedia, kegagalan untuk membatasi problem yang tepat, kegagalan untuk mengakui atau mempersoalkan asumsi, kegagalan untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi tingkat alternatif yang luas, dan kegagalan mengamatkan penerapan masalah. Baik, selanjutnya yaitu penemuan kekacauan. Penemuan kekacauan dikaitkan dengan memahami sebuah kesadaran adanya tantangan, perhatian, dan kesempatan di dalam sistem itu dan menyeleksi sasaran yang penting. Semua manajer mempertahankan daftar kekacauan-kekacauan atau problem yang memerlukan studi dan tindakan. Penemuan kekacauan sering merupakan hasil dari pengamatan terhadap kejadian yang tidak diharapkan atau tanda problem potensial, seperti keuntungan yang rendah, kualitas yang rendah, hilangnya saham pemasaran, atau tidak hadirnya pegawai atau pengamatan terhadap beberapa pola pada serangkaian peristiwa. Dengan menggunakan studi empiris para manajer, Pons mempelajari proses pengakuan kekacauan. Ia mewawancarai, mengamati, dan dilaksanakan secara teknis. Pons mendasarkan studinya pada asumsi bahwa problem-problem dicirikan sebagai yang berbeda di antara beberapa situasi yang ada dan beberapa situasi yang diinginkan. Dengan demikian, Pons mengusulkan 4 tahap model proses. Tahap pertama terdiri atas pemilihan model konseptual bagaikan sebuah basis dan membuat prediksi hasil darinya. Tahap kedua, membandingkan prediksi itu dengan realitas. Setelah melalui 2 tahap itu, perbedaan diidentifikasi dan 1 atau lebih perbedaan itu diseleksi untuk pemecahan masalah. Menurut pendapat Pons, problem penemuan kekacauan oleh karyawan mereduksikan pemahaman model itu yang digunakan para manajer untuk membatasi perbedaan. Selanjutnya, Cowan mengusulkan model teoritis pengakuan kekacauan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu periode sebelum setiap aktivitas yang mengakui adanya problem. Yang kedua, kategorisasi,
yang merujuk kepada proses yang di dalam proses itu individu dapat melihat bahwa problem itu ada, tetapi tidak sepenuhnya memberikan problem. Kemudian yang ketiga, diagnosis, yaitu diperlukan untuk memadai situasi problematik yang diakui. Selanjutnya, Graham dan Jahani mengusulkan bahwa penemuan kekacauan memerlukan manajer tingkat tinggi yang mewakili segala segi organisasi dan menginteraksikan dalam sebuah kelompok dengan masalah pembatasan problem. Aspek kritis dari penemuan kekacauan adalah pilihan terhadap sebuah ukuran keefektifan atau MEO tentang persepsi problem dasar. Kemudian materi selanjutnya yaitu penemuan fakta. Penemuan fakta merupakan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk memahami kekacauan itu. Semakin banyak informasi yang dimiliki, maka semakin baik dapat mempertimbangkan perspektif problem yang berbeda. Penemuan fakta ini terdiri dari dua, yaitu divergen dan konvergen. Divergen terdiri dari siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan konvergen yaitu proses berpikir untuk mencari solusi yang konkret. Selanjutnya 4 arus penstrukturan problem. Yang pertama ada daftar cek, kedua pemeragaan formal, 3 analisis sistem, 4 pendekatan kepada orang lain. Graham menyangkal 4 keyakinan umum tentang data. Yang pertama, data itu menyingkapkan kenyataan yang konstan. Kedua, orang berperilaku tergantung kepada aturan. 3, orang akan berbuat sesuai dengan apa yang mereka katakan untuk alasan yang mereka katakan. Dan yang keempat, produksi data tidak dipengaruhi oleh politik organisasi. Ketiga yaitu ada penemuan problem. Penemuan kekacauan dan penemuan fakta melicinkan jalan menuju penemuan problem, atau pernyataan problem demi problem yang nyata, yang dapat digunakan untuk membangkitkan penyelesaian potensial. Selanjutnya itu teknik pembantu pemecahan masalah. Ada 2 tahap. Yang pertama pertanyaan dialektik, yang kedua pendampingan setan. Pertanyaan dialektik dikembangkan dalam konteks perencanaan strategis. Pertanyaan ini dimulai dengan mengidentifikasikan perencanaan strategi sekarang atau yang dianjurkan dan data yang digunakan untuk memperolehnya. Selanjutnya yang kedua itu pendekatan setan atau sering disebut dengan pendekatan devil advocate atau pembelaan untuk menentang hal-hal yang baik. Individu lain mengambil peran kritik perencanaan. Kelemahan perencanaan didiskusikan dan alasan-alasan diberikan mengapa perencanaan itu tidak boleh dilaksanakan. Proses ini membantu untuk memperdalam dan membentuk basis bagi pembatasan yang telah diperbaiki. Selanjutnya ada beberapa teknik lain yang diusulkan untuk membantu usaha penemuan problem. Yang pertama ada penggunaan model komputer untuk identifikasi problem. Yang kedua ada simulasi. Yang ketiga ada diskusi penyelesaian. Dalam diskusi penyelesaian ini teknik yang dilakukan serupa dengan pendekatan pertanyaan mengapa yang didapatkan dalam literatur pemikiran kreatif. Dan yang terakhir penggunaan dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya ada penemuan ide. Dalam penemuan ide ini merupakan proses divergen konvergen. Fase divergen dari penemuan ide semata-mata untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide untuk memecahkan problem. Sebanyak teknik-teknik yang dapat digunakan untuk merangsang ide-ide. Semakin ide-ide yang dikehendaki, maka seperti yang dikatakan oleh Woolsey merasa bahwa satu dari pekerjaan terpenting adalah melengkapi alternatif kreatif. Seperti pada pemecahan problem kreatif lain, penemuan ide merupakan
teknik-teknik terstruktur seperti pengilhaman, pertalian yang dipaksakan, pendaftaran atribut, dan selanjutnya melengkapi perangsang untuk membangkitkan ide bagi penyelesaian. Selanjutnya ada metode untuk menemukan ide. Ada dua, yang pertama bertanya dengan kata bagaimana, dan yang kedua mengubah kalimat pernyataan problem. Yang pertama dengan menggunakan kata bagaimana. Contoh, pertimbangkanlah problem penuangan yang dinyatakan dalam kalimat. Pada cara apa kamu dapat memotivasi penuangan itu untuk mendapatkan seperangkat bagian-bagian yang lebih lengkap untuk penyelesaian masalah. Terdapat contoh pertanyaan bagaimana, yaitu bagaimana jika perangkat-perangkat bagian itu tidak dapat keluar dari lantai penuangan, dan sebagainya. Buatlah sebuah tanda di tempat penuangan itu yang setiap orang dapat melihatnya dengan menyatakan jumlah atau persentase dari perangkat bagian yang disimpan pada gudang penyimpanan. Dan yang kedua ada metode mengubah kalimat pernyataan problem. Modifikasi yang sederhana dari sebuah kata tunggal dapat secara dramatis mengubah makna, mengendurkan kualifikasi seperti ilmu presentasi, menghasilkan akibat serupa. Dengan mengubah kata kerja tindakan atau tujuan dapat juga mengubah perspektif problem. Contoh dengan mengubah mengurangi menjadi membatasi. Secara tidak langsung menunjukkan penyelesaian yang mungkin berbeda, seperti penghapusan latihan kualitas dengan mengubah biaya menjadi problem. Juga membuat latihan kualitas dengan perbedaan yang penting. Orang dapat juga mempertimbangkan penggantian pernyataan negatif menjadi positif. Selanjutnya ada penemuan penyelesaian. Penyelesaian sementara ditemukan pada fase penemuan ide yang biasanya kasar dan tidak lengkap. Tujuan dari penemuan masalah adalah mengevaluasi penyelesaian potensial dan mengembangkan ke dalam tindakan yang berguna untuk pemecahan masalah. Dalam penemuan masalah, divergensi terdiri atas pembangkitan kriteria untuk penyaringan dan penyelesaian ide. Konvergensi merupakan proses dua bagian. Yang pertama ada mengumpulkan untuk menyaring dan menyeleksi kriteria, dan yang kedua mengumpulkan untuk menyeleksi penyelesaian. Kriteria merupakan standar objektif yang mengukur nilai-nilai penyelesaian potensial. Kriteria yang berguna biasanya meliputi waktu, biaya, penerimaan, kepraktisan, hasil, dan seterusnya. Semakin kriteria itu dapat kita kembangkan untuk mengarahkan penilaian kita, semakin baik kita dapat mengevaluasi ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Nah, selanjutnya dalam penemuan penyelesaian, dengan menggunakan problem penuangan, kita dapat mengevaluasi ide-ide potensial sebagai berikut. Yang pertama, langsung kepada manajer penuangan untuk tidak memindahkan ke gudang penyimpanan. Yang kedua, pemindahan gudang penyimpanan itu ke bagian penuangan. Yang ketiga, berilah tanda pada tempat penuangan yang memungkinkan setiap orang dapat melihatnya dimulai dengan jumlah atau persentase dari seperangkat bagian yang disimpan di gudang penyimpanan. Yang keempat, memperbaiki atau memperpanjang tanggal pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya yang keenam ada penemuan penerimaan. Penemuan penerimaan merupakan fase final pada proses pemecahan masalah kreatif. Pada penemuan penerimaan, orang mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk melaksanakan penyelesaian itu. Daftar cek pertanyaan yang dapat mempengaruhi penerapan penyelesaiannya. Yang pertama ada, apakah sumber daya, waktu, personil, perlengkapan, uang, informasi, dan seterusnya mencukupi untuk melaksanakan ide ini? Yang kedua, apakah yang lain memiliki motivasi dan komitmen yang dibutuhkan untuk penerapan yang berhasil? Yang ketiga, apakah ide itu serupa untuk mempertemukan pemikiran tertutup dan atau daya tahan untuk mengubah secara umum? Yang keempat, adakah halangan prosedural yang perlu diatasi? Yang kelima, adakah halangan struktural pada organisasi yang perlu diatasi? Contoh, saluran-saluran komunikasi yang dapat menghalangi pelaksanaan.
Dan yang keenam, kebijaksanaan organisasi atau manajerial apa yang perlu diatasi. Yang ketujuh, berapa banyak risiko yang diambil yang kemungkinan dapat ditoleransi oleh mereka yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Yang kedelapan, adakah kekuatan yang terus berjuang dalam organisasi itu, bahkan jika tidak ada hubungannya dengan ide itu yang dapat menghalangi pelaksanaan. Yang kesembilan, adakah konflik antar pribadi yang dapat mencegah atau menyembunyikan ide untuk dapat ditempatkan ke dalam tindakan? Dan yang terakhir ke-10, apakah suasana umum organisasi mengarah kepada kerjasama atau ketidakpercayaan? Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.